Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidil ghurril muhajjalin wa qaidil mujahidin nabiyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man ahya sunnatahu wa salaka sabilah wa nahaja manhajah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minin wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Hadirin hadirat, ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Hari ini saya tidak bacakan tambahan, tapi saya akan mengungkap sekilas tentang arah orientasi materi yang kita kaji. Masih dalam bab rububiyah dan uluhiyah, dengan mentauhidkan Allah, dengan mengesakannya. Apa sebenarnya yang kita tuju? Apakah menjadi bahan perdebatan? Artinya kita bisa berbicara bagus, mengungkap dengan indah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan itu. Yang itu memang efek dari kajian, bahwa kita mempelajari pelajaran-pelajaran itu, bahwa kita mengkaji ayat-ayat itu, lalu kita dapat menegakkan argumentasi dan dalil-dalil. Jelas? Jelas. Bisa kita kaji dan kita tegakkan argumen-argumen yang begitu jelas tentang Allah. Dengan menegakkan argumen-argumen tersebut, kita mendapatkan suatu kenikmatan beriman, tetapi itu dalam batas rasa, dalam batas kenikmatan berbicara, membantu sesama kita memahami dan mengenal Allah. Ada sebutan yang diklaim, dilakukan oleh para pendahulu kita, bahwa ahli atau orang-orang yang bertauhid itu justru sebenarnya adalah orang-orang yang menikmati zauk ketuhanan. Zauk artinya rasa, sense. Jadi bentuk yang mau dicapai itu adalah sense, rasa. Sehingga kalau kita lihat arahnya, arah syahadat itu, arah dan konsekuensi syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, menghasilkan mahabbah, cinta. Kemudian ridha. Ya, konsekuensinya ada ridha. Dan dengan ridha dan cinta ini yang memasuki 3 aspek dalam hidup kita. Aspek hati, qalban. Disitulah tempat syuur, rasa itu berkembang, di mana sense kita, rasa hati kita, selera diri kita menjadi identik dan sesuai. Cita-cita kita menjadi sejalan sebagai konsekuensi bersyahadat tadi. Dia memenuhi hati kita,
melahirkan syuur, rasa. Zauk, ada sense. Dan pada saatnya dia menjadi apa yang disebut niat. Niat yang terus menerus kita perbaharui untuk hidup selalu dalam capaian ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aspek pemikiran, aklan. Tadi qalban, mewarnai hati, kemudian mewarnai akal. Kita tidak usah polemik panjang tentang di mana letaknya, bagaimana bedanya hati dengan akal. Untuk singkat saja bahwa pengambil keputusan utama dalam diri kita adalah hati. Dia yang terkait dengan soal mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Kalau akal tidak ada kata suka atau tidak suka, benar atau salah, baik atau buruk, baik atau lebih baik, buruk atau lebih buruk. Soal mau diapakan, baik ditolak atau diterima, itu urusan hati, kolban. Bedakan itu ya. Ya, kalau orang sering menggambarkan ini di sini aklan, ini di sini kolban, ini polemik panjang nantinya. Sebab Allah sendiri juga mengatakan lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Loh, kan berpikir dengan otak. Nah, ini sesuatu yang abstrak tentang jiwa, tetapi pembagiannya jelas. Sehingga hukuman, di antara hukuman itu disebut la yunbadanna fil hutamah. Orang yang kerjanya menimbun-nimbun harta, tidak pernah menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba Allah di sana. Dia kira harta itu mengabadikan dia akan dilemparkan ke neraka hutamah. Apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah allati tattali'u alal, berkobar-kobar pada hati, mengambil keputusan. Nah, akal itu operator, usernya adalah hati. Pengambil keputusan hati. Akal begitu tinggi, tetapi dia nggak melebihi wewenangnya untuk memberi informasi. Apa perkara ini hukum? Bagaimana kondisinya? Hukumnya bagus. Hukumnya apa? Wajib. Kalau dilanggar ya dosa. Itu akal sampai di situ. Terus akal bekerja, ditanya, kalau dosa apa maknanya? Ini. Semua tahu informasi itu. Pada akhirnya hati mau diapakan. Nah, itu qalban. Yang aklan, kalau dari akal jadinya apa? Ada fikratan. Lahir pemikiran dan lahir simpul pemikiran, disebut ideologi, idealisme. Jadi informasi, ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu kalau dirangkum menjadikan bentuk wawasan dan sudut pandang, cara berpikir. Ini juga masih dalam wujud ilmu. Apakah terjamin orang yang punya ilmu itu pasti melaksanakannya? Belum tentu. So, ada orang terbentuk fikrahnya. Fikrahnya terbentuk. Apa contohnya? Ini Islam adalah dinun wa daulah. Islam itu juga agama, sistem ibadah, juga wa daulah, sistem negara. Mushafun wa saifun. Islam itu juga mushaf, Quran, dan juga ada unsur pedang di sana. Dengan ini konsep bagaimana perbaikan manusia. Kalau sudah tegak itu harus dikawal dengan kekuatan. Tanpa kekuatan, Quran ini yang menjadi pengetahuan yang tidak bisa merubah, karena perubahnya adalah manusia itu sendiri. Dia firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau mengimaninya, dia bisa beriman. Siapa yang ingkar, ya ingkar. Adapun perubahan manusia dari Quran ini wujud dalam wujud kerja manusia, termasuk mengumpulkan kekuatan sehingga berpolitik, meraih posisi-posisi kunci, meraih kemungkinan-kemungkinan, peluang-peluang adalah bagian dari penegakan Al-Quran yang harus dilakukan. Fikrah. Lalu ada orang selalu menajamkan aspek ini, Quran, fikrah, tidak menajamkan aspek ini. Mulailah muncul
Number one jihad. Number one jihad. Akhlak kecil, salat gampang. Jadilah orang itu berpikir menjadi politikus Islam. Bicara soal ini perjuangan hebat. Bertarung boleh, tetapi rendah sekali mutu akhlaknya. Berbisnis parah. Kualitas pergaulannya tidak membanggakan. Ini contoh di antara orang yang tajam dalam aspek fikr, aklan ditajamkan, menjadi berideologinya bagus, idealismenya hebat, bicara soal Islam, masyarakat Islam bagus, tetapi aspek-aspek lainnya diabaikan. Di samping melanggar syar'i lagi, tidak bertetangga, menjadi muslim, ngumpet-ngumpet, eksklusif, tidak bersosialisasi dengan tetangga, karena dia sudah bataskan saja, saya alal haq, tetangga batil semua. Dakwah mengharuskan kita bersosialisasi, mengasah pemikiran kita. Nah, kalau sudah demikian, timbul nanti demarkasi dengan sesama muslim. Ya, memang sudah membuat demarkasi. Itu saya dan mereka. Ini awal bala. Kalau sudah begitu, saya dengan mereka, saya mukmin, mereka kafir. Terjadilah tindakan-tindakan yang membahayakan, terutama di kalangan mereka yang belum punya pengalaman, belum punya ilmu dan patokan-patokan dasar dalam berfikir keislaman. Yang muncul diantaranya membolehkan menghalalkan harta orang lain dengan alasan bahwa itu mereka orang kafir dan halal hartanya, padahal mereka sholat, mereka zakat, mereka haji. Ini karena apa? Idealisme yang tidak dikemas dengan pemikiran, dengan hati yang jernih dan dengan dalil syar'i yang kokoh. Ini syahadat mewarnai aspek akal. Yang ketiga, nah ini kelengkapannya, mulai dari hati yang menerima, tunduk, akal yang mencerna, dan yang ketiga jasadan, tubuh yang bergerak mengamalkan itu. Kalau sudah tiga-tiga ini menyatu, jadilah kita mendapatkan sibghah. Sibghah artinya celupan. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Tidak ada yang lebih baik sibghah, pencelupannya, identitas yang dihasilkannya selain Allah. Artinya, ketika kita membangun bangsa ini dengan tauhid, dengan konsep ini, maka bangsa ini akan mempunyai ciri dan identitas diri. Dan tidak ada cara membangun bangsa yang lebih baik, ya, selain dengan cara ini. Memang ada, misalnya dengan undang-undang, itu perlu. Kalau orang diserahkan tanpa aturan, semau mereka bertindak. Kalau kita lihat bangsa di Asia Tenggara, ada yang sangat disiplin. Ada disebut negeri dengan 1000 pajak, 1000 denda. Singapura misalnya, itu nggak bisa beludah sembarangan, bisa kena saman, denda. Harus bersih, kotanya bersih, tertib, busnya nggak terlambat kita kan, memang kecil kotanya kan, tertib, sampai kelahiran diatur betul. Dan mereka menderita hari ini, rahim-rahim perempuan Singapura tidak bisa melahirkan lagi karena begitu takutnya dengan generasi baru. Karena keluarga berencana yang sangat berhasil diterapkan sejak tahun 50-an, akhirnya mereka sekarang menderita kesulitan mendapatkan generasi remaja penerus mereka. Dan itu akan paralel juga dengan Eropa Barat, Jepang, dan negeri-negeri lain, terus Amerika dan Australia. Tertib, disiplin, tidak ada parkir sembarangan. Perumahan, kalau punya rumah ya sewa rumah, apartemen, nggak ada rumah-rumah satu-satu lagi, apartemen. Kemudian punya kendaraan, bayar, sediakan dulu harga parkir di kawasan sendiri, parkir bayar misalnya, dengan segala macam. Dan itu tertib mereka lakukan. Tetapi pendekatannya hukum, undang-undang dengan segala sanksinya. Ilustrasinya begini, begitu mereka keluar dari Singapura, cuma dipisahkan oleh perbatasan pos saja, masuk ke Johor, Malaysia. Itu begitu masuk ke sana di pintu,
Atau kalau ada bangunan di sana pakai lift, di lift itu kalau mereka mau beludah, mau kencing aja gitu. Jadi bangsa-bangsa itu tertib karena aturan-aturan demikian. Itu namanya orang tunduk hanya pada aturan yang zahir mengatur mereka. Dengan demikian, peluang-peluang untuk melakukan pelanggaran masih tetap terbuka di luar negeri. Di luar hukum itu menuntut mereka. Bikin aja macam-macam. Mungkin tidak ada undang-undang yang mengatakan pasalnya dilarang mensetrika pembantu. Loh, kalau ini pakai undang-undang tebel betul itu aturan. Ini adalah hal-hal kemanusiaan. Barang siapa yang mensetrika pembantunya akan dihukum sekian tahun misalnya. Nah, karena biasa dengan aturan undang-undang, dilarang parkir sembarangan, dilarang meludah sembarangan, dilarang pipis sembarangan. Lalu nggak ada aturan dilarang mensetrika punggung pembantu, dilarang menyiram pembantu dengan air mendidih. Ya terjadilah pembantu-pembantu diapakan? Disetrika, disiram air panas. Pembantunya dari Indonesia, negeri yang malang. Ya, negeri yang malang pulang, nggak ada pembelaan, nggak ada tuntutan. Tapi tetap saja negeri yang malang, tenaga kerjanya pulang ke negerinya. Makanya di Bandara Cengkareng ada terminal domestik untuk Indonesia, ada terminal internasional, ada terminal TKI. Kok pakai terminal khusus? Ya TST aja lah. Dari bandara sampai rumah, RT, RW, lurah, camat semua, paling tidak pembantu itu keluar 6 juta. Habis dipalakin. Nah itu. Mereka dikawal oleh ketakutan-ketakutan pasal-pasal undang-undang dan pengawasan manusia. Tidak dikawal dengan ini. Tapi dengan tauhid ini kita bangun. Tidak usah khawatir kemanapun pergi, orang itu ada hati nuraninya yang terbentuk, tersibghah secara akal, secara hati dan secara perbuatan. Inilah ahsan yang disebut waman ahsanu minallahi sibghah. Tidak ada sibghah pencelupan yang lebih baik dari celupan Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayatnya berapa saya lupa. Kemudian maksud saya tadi di awal, kaum saleh, orang-orang saleh di masa lalu, dalam tulisan-tulisan mereka yang umumnya mereka disebut kaum sufi. Sebenarnya saya lebih suka menyebut mereka orang-orang zuhud atau orang-orang salihin. Tapi untuk istilah ilmiah teknis, tidak apa-apa istilah itu diambil. Cuma sekarang kesannya sufi itu aneh-aneh, nyentrik gitu ya, dan selalu dekat dengan mistik-mistik. Padahal kalau kita lihat aslinya orang-orang itu, ajaran-ajaran moralnya sangat tinggi, sehingga seringkali mereka menyebut diri itu ahlut tauhid. Nah, ini apa korelasinya antara kajian kita dengan gelar ahlut tauhid, ahli tauhid? Begini, ketika tauhid, ilmu tentang Allah itu Tuhan pencipta, Allah itu Tuhan pemelihara, Allah itu pemberi, Allah itu memberi rezeki, penguasa, pelindung, dan seterusnya. Allah itu yang disembah, Allah itu yang dicintai, Allah itu yang karenanya kita berkorban, dan seterusnya. Dia tidak hanya menjadi gambaran di awang-awang, dia harus masuk ke dalam diri. Ketika masuk dalam diri, orangnya lalu berpikir, merefleksikan tauhid itu dalam perilakunya. Apa itu? Ketika seorang itu hasad, dia disebut cacat iman, laisa min ahli tauhid, dia keluar dari keabsahan ahli tauhid. Kan dia tidak merasa, tidak meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Betul. Dia tidak merasa Yesus anak Tuhan. Betul. Tapi ketika ada orang dengan rezeki yang Allah berikan bisa punya rumah, kemarin kontrak sekarang punya rumah, dia gengki. Sementara Allah yang ngasih rezeki tidak benci orang itu, kok tetangganya itu kok kesel gitu. Aneh kan? Maka disebut abkhalul bukhala, orang bakhil yang paling bakhil, orang pelit paling pelit. Sebelumnya kita artikan orang yang punya duit di kantong nggak mau keluar.
itu masih wajar juga dalam kamus kepelitan. Kenapa? Takut nggak ada lagi. Padahal pelit juga cacat tauhid. Lupa Allah itu pemberi rezeki. Gitu. Tapi lebih pelit lagi, orang yang ketika Allah memberikan pada tetangganya nikmat, dia nggak suka. Loh, Allah sendiri suka ngasih kok dia nggak suka. Dia nggak ngongkosi apa-apa. Itu lebih pelit dari orang yang pelit. Maka hasad itu disebut cacat dalam akidah, dalam aspek syuuri. Aspek aklinya, pikirannya nggak cacat. Dia tahu Allah itu pencipta, Allah itu esa, Allah itu nggak ada cacatnya. Tapi dalam implementasi dirinya terjadi cacat. Kesel. Nih, wah, mobilnya baru, apalagi nih korupsi kali ya. Nah ini dia lupa. Allahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki pada siapa yang Allah kehendaki, bukan kehendak dia. Kalau kita positif dalam berpikir, alhamdulillah tetangga kita sudah punya rumah sendiri. Kalau ngontrak, paling enggak kalau lagi nggak punya uang tiap bulan, kita punya tanggung jawab moral juga mikirin keluhannya. Ini anak harus sekolah, ini harus dibayar listrik, ini bayar telepon, belum lagi kontrakan habis karena rumahnya pakai argo. Tiap hari bunyi itu rumahnya, cetrek. Ya, kontraknya 300.000. Berarti tiap hari cetrek 10.000. Cetrek 10.000. Kayak argonya taksi gitu ya. 3.000, 3.185, 3.350, 3.000 berapa ya? Naik 20.000, 20.000 sekian. Cuma nggak dipasang argo aja di rumah, tapi hakikatnya bunyi dia. Sekarang nggak pakai argo lagi rumahnya. Alhamdulillah, sebagai tetangga saya bahagia karena dia sudah bisa mandiri. Kemarin saya pun bersedih kalau dia itu kontrakan bulannya terlambat, tahunannya terlambat. Sekarang ya alokasi dana saya yang kemarin untuk mikirkan tetangga, sekedar untuk minjamkan dia terlambat, bisa dipinjamkan buat yang lain. Itu kan cara berpikir positif. Ketika tauhidnya kacau, dalam aspek apa kacaunya? Aspek syuur, sensenya itu hilang. Kalau hafalan, bagus hafalannya. Kalau ditanya satu-satu bisa menjawab. Kalau berdebat, hebat, meyakinkan orang. Tetapi kalau rusak di sininya, implikasinya apa? Dia bisa menjadi orang yang sangat berduka kalau tetangganya itu ya berganti kendaraan menjadi lebih bagus. Kalau punya mobil ganti jadi sepeda, baru senang dia. Itu. Ya, bisa juga senang. Ada punya mobil harganya 30 juta, gantinya sepeda 100 juta umpamanya. Ya senanglah punya kekayaan yang begitu. Ada lagi putus asa, pesimis. Ini cacat tauhid. Sehingga di masa lalu para ulama menulis kitab-kitab, wa ahlu tauhidi, ahli tauhid, memandang sifat ini adalah sifat apa? Bahwa seperti kita baca nanti, ahlu tauhid itu menilai sebagian tanda-tanda kita itu terlalu mengandalkan diri dan tidak menyerahkan amal kita kepada Allah. Kalau ada apa-apa musibah, putus asa. Ini kita bisa baca dalam buku Manazilus Siddiqin. Manazilus Siddiqin ini kitab aslinya itu disebut hikam. Tipis, kitabnya sangat tipis. Ada kira-kira 100 lebih hikam Ibnu Athaillah, 100 kata hikmah dari Ibnu Athaillah, renungan dari Quran dan Sunnah, dia edit, diredaksi dengan redaksi beliau. Biasanya beberapa pandangan beliau ini ditafsirkan secara khusus menjadi sufi murung nanti orangnya. Salah faham. Oleh Ustaz Said Hawa, Allah yarham, ditafsirkan kembali menjadi haroki sifatnya. Sesuai dengan pemikiran harokah modern. Jadi orang yang sering, anak-anak muda, mahasiswa yang sering pikir berharokah. Nah ini tidak hanya berpikir dengan pemikiran kering, politik, tapi dengan rutubah,
kesuburan, kesegaran akidah. Diedit, disyarah, ditafsirkan menjadi Manazilus Siddiqin. Ini bisa jadi kuis ini ya, jadi door prize. Penerbitnya apa? Itu. Tahu penerbitnya? Lupa, belum punya. Ya, ya kalau direkturnya Ustaz Aunur Rafiq misalnya, tahu dong apa? Itu bagus dikaji. Jadi itu disebut ahli tauhid. Padahal mereka tidak bicara teori-teori ketuhanan, tidak. Di antaranya bunyi hikam itu min alamatil i'timad 'ala nafsi nuqsanur raja inda wujudil zalal. Di antara tanda-tanda seseorang itu i'timad 'ala nafsi, percaya diri. Di masa lalu kata percaya diri itu jelek, sekarang aja bagus. Kenapa? Sekarang lawanan dari orang yang nggak berani berpikir sendiri, nyontek, kerjanya itu nggak pede namanya. Jadi positif sekarang. Kalau lu kata percaya diri jelek. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Saya nggak percaya pada diri saya percaya pada Allah, tapi saya bekerja aja. Fiqh namanya. Fiqh billah itu positif, bukan pede, percaya diri. Jadi TA, fiqh billah. Fiqh billah. Kata-kata pede dulu, saya beramal karena amal saya masuk surga karena amal saya kaya karena usaha saya. Nah itu aliran-aliran berpikir yang menolak unsur takdir, prestasi saja. Nah di antara tanda-tanda orang kena penyakit ini, nuqsanur raja, dia menjadi kurang harapannya kepada Allah inda zalal, ketika terjadi kesalahan. Bisa dia kena musibah, orang salah sama dia, atau dia salah kepada Allah, udah minta maaf, udah taubat, tapi tetap aja murung, tetap aja pesimis. Sudah mengganti semua perbuatan, harusnya berharap pada Allah. Dia tetap menjadi orang yang tidak berani berbuat, akhirnya tidak berani berdakwah lantaran saya aja salah masih banyak. Pikiran demikian, akhirnya tidak bisa memperbaiki lingkungan. Padahal dicari-cari di mana aja kesalahan ada. Dan Allah tidak mensyaratkan kita itu harus bersih lalu berani berdakwah. Ya tentu saja wa amila salihan, beramal saleh, batubu ilallah, bertaubat kepada Allah, dan dakwah, ajak manusia. Tapi ajaran-ajaran yang murung ini membuat ajarin dong mengajar Quran tuh tetangga, saya belum bersih gitu. Belum bersih. Ini berikan ini masyarakat nggak tahu itu udah miskin harta, miskin jiwa, miskin ilmu. Ilmu Anda banyak. Aduh, diri saya belum beres, gimana ngajarin orang? Berpuluh tahun nggak mau ngajarkan. Kenapa? Pikiran tadi. Putus harapan atau akhirnya tidak thiqah billah. Lantaran dia merasa amal itu semata-mata dirinya yang ngerjakan dan sudah begitu saja. Nah nantinya kalau dapat ibadah, dia merasa semata-mata dia beribadah. Akhirnya jadi sombong, orang soleh yang melecehkan masyarakat lantaran dia telah lebih bagus ibadahnya. Kalau dia berdosa, dia merasa nggak berhak apapun. Padahal kata Rasulullah SAW, seandainya pun kamu sudah tidak bikin dosa, jangan kamu pikir Allah tidak bisa bikin hambanya yang lain yang nanti akan bermaksiat. Sampai begitu. Ini bukan berarti maksiat aja. Kalau kamu nggak maksiat, yang lain juga bakal maksiat nanti. Bukan itu maknanya. Artinya kalau kamu salah, optimis saja, kamu bertaubat, kamu berharap, perbaiki diri, jangan putus asa. Sebab kalau kamu menganggap diri kamu beramal total-totalan, kenapa kamu bisa bermaksiat? Allah, kalau tidak kamu melakukan maksiat, perlawanan dan maksiat pada Allah, Allah maha kuasa membuat hamba-hamba yang lain yang akan bermaksiat melawan pada Allah. Loh, kok Allah mau begitu? Beda ridho dengan apa tadi kemarin nih. Allah menghendaki, tidak otomatis Allah ridho, begitu kan? Terjadi orang bermaksiat, kalau Allah bisa nggak dia tahan? Bisa. Tapi Allah tidak tahan dia berbuat maksiat. Tapi kalau maksiat itu Allah ridho? Tidak. Nah, artinya di sini ada orang yang merasa kesolehan dirinya itu adalah prestasi dia,
efek yang terjadi kesombongan pada masyarakat. Ketika dia bersalah, dia tidak berani lagi berbuat pembelaan diri kepada manusia atau berdakwah memperbaiki. Putus asa. Ini kurangnya harapan atau kehilangan harapan ketika ada kesalahan. Jadi bagaimana orang putus asa? Akhirnya udah terlanjur dosa terus, nggak usah tobat, maksiat terus. Nah ini maksudnya ketika orang lepas kendali. Jadi kembali pada ini, ahli tauhid itu ditandai hidupnya itu dari aspek syu'ur rasa yang berbuah pada amal nantinya, pada sifatnya yang roja, optimis, tidak putus asa hari esok seperti apa, karena dia tahu Allah maha menguasai dirinya, maha memberi rezeki. Ahli tauhid itu tidak menghasad tetangganya, sahabatnya, karena dia tahu Allah membagi-bagi rezeki dengan adil. Ahli tauhid itu orang yang mudah memaafkan, karena dia tahu yang sempurna hanya Allah. Manusia bisa melakukan kesalahan kepada Allah ataupun kepada sesamanya. Ahli tauhid itu orang yang optimis memilih, karena kalau dia tidak percaya kepada Allah, dia tidak punya harapan. Udah siapapun presiden yang mau pilih besok, pokoknya jahat, pokoknya nggak ada pilihan. Apakah dia pikir Allah itu ya patung yang beku yang tidak bisa merubah sesuatu? Tidak. Dan Allah bukan hanya merubah dan mampu merubah, Allah memberikan kita otoritas mengendalikan hati kita. Ana inda zanni abdi bi. Aku bagaimana sangkaan hambaku kepada aku. Ketika kita melihat dunia itu pesimis, didakwahin masyarakat, wah gimana orangnya udah begitu. Loh, kalau udah baik kamu yang diajak, kalau buruk ya kamu yang dakwahin dong. Ada mahasiswa murung dia ngaji, dia halaqah, dia tarbiyah. Murung kenapa? Kampus saya udah hedonik, mahasiswanya diajak ngomong gini, bilangnya gini, ketuaan lu katanya. Nah justru itu tantangan. Jangan pesimis, pengen berhenti aja. Pergi kemana kamu? Hiduplah dengan optimis. Tidak harus ikut mereka larut, tapi jangan putus asa, berdakwah. Dimulai dari mana? Mulai kendalikan hati. Allah adalah Zat yang maha kuasa, mencipta manusia, membolak-balik hati manusia, dan membuka hati manusia untuk hidayah. Mulai bekerja. Ketika kita pesimis, apa artinya berdakwah pesimis? Udah bertahun-tahun saya dakwahi nggak terbuka juga. Ya habis kamu udah berpikir, dasar lu, dasar tetangga saya nggak bisa didakwahin. Nggak lihat apa orang bolak-balik pakai jilbab, dia celana pendek aja perempuan tuh. Ya kamu yang sudah vonis duluan. Kenapa? Mulai dari sini. Ini namanya ahli tauhid, penganut tauhid, membuka wawasan dirinya dulu, dan Allah membuka hati orang dengan hidayah. Jadi kesana arah ilmu kita dengan tauhid ini menggerakkan sesuatu. Sehingga kalau ada telepon dari rumah, Mas, gas habis, lagi masak, ya, aron nasinya baru setengah matang, mau makan itu sakit perut. Nah, implementasinya akan muncul. Walladzi yut'imuni wa yaskin fa idza maridtu fa huwa yashfin. Dialah yang beri aku makan dan minum apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Kalau kurang, yang tergambar, nah siapa lagi yang minjem di mana, yang minjem di mana? Wajah orang dulu. Telepon lagi, Mas, anak kita sakit, tiba-tiba kejang-kejang panas. Yang tergambar wajah dokter spesialis, rumah sakit rujukan, obat paten, berapa rekening. Itu kenapa? Karena ilmunya tidak matching, informasinya tidak membentuk hati, syuur. Tapi ketika dia matching di sini, nyambung, begitu ada berita, fa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, anakku sakit, kalau sakit, Allah yang menyembuhkan, dokter perantara, ikhtiar manusia. Begitulah. Nah kalau sudah begini, kita duduknya tidak ada kepanikan. Wah, di jalan, Mas, di mana Mas? Omongnya udah begitu ya istri. Ya. Di mana Mas? Ada apa sih? Ini anak sakit, lagi nyetir, dua yang musibahnya. Kadang-kadang kan begitu, kadang-kadang. Tapi istri-istri yang ada di sini nggak begitu, nggak begitu. Paling-paling, Mas, di mana nih? Di jalan, ya, cepat pulang tapi hati-hati. Ada apa? Ada sesuatu.
dia pulang cepat. Mas jangan kaget anak kita ini, yuk kita ke rumah sakit. Begitu tenang menghadapi persoalan. Kalau tidak, jangankan orang lain, anaknya jatuh, udah sakit ditambahin, naik lagi pohon, ayo nyebruk. Wah, anaknya udah menggap-menggap gitu. Ya kembalikan semua kepada Allah. Nah, itu saja dulu kita mau dialog. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Begini, ketika seorang baca buku atau dijelaskan, nih dengerin ya, kalau mau nyetir mobil ambil kunci, masukkan, sudah itu putar, dia akan bunyi. Nah, kalau dia bahan bakarnya bensin, gasnya diinjak keras. Kalau solar biar aja dia akan nyambung. Terus panaskan 5 menit, 10 menit. Apa? Masukkan kunci, putar 10 menit, nyalakan. Sudah itu, ini sebelah kiri itu kan ada pegasnya ya. Namanya itu kopling gitu. Diinjak. Tanya-tanya, begitu injak lompat enggak? Enggak. Injak dulu. Terus ini gerakan ini, apa namanya? Persneling. Nah, gerak ke kiri, maju. Itu yang konvensional. Kalau yang otomatis, maju satu, enggak digeser ke kiri, maju aja. Terus gimana? Juga belum bergerak. Pelan-pelan. Ini kaki kanan kan ada nih, kaki kanan ada gas, injak, bunyinya naik, gitu. Terus pelan-pelan angkat yang di kiri, koplingnya, dia akan maju. Terus gitu. Paham? Paham. Terus kalau berhenti gimana? Berhenti, injak yang sebenarnya rem yang di tengah ini, kaki kanan. Kalau kanan sekali itu gas, tenaganya jadi keras, ke kiri itu direm. Terus direm, berhenti. Ini kembalikan ke posisi netral. Oh gitu. Terus tanya lagi, tanya sampai hafal gitu. Sekarang pegang. Bisa nggak otomatis jalan rapi? Tidak. Udah hebat juga. Itu 1, 2. Oh ini gimana? Ini gimana? Ya, udah nyetir. Takut mentok. Wah masih 3 meter takut mentok. Atau mentok. Saya pikir masih jauh. Ya udah mentok masih jauh. Gimana? Itu namanya yang pertama adalah ini ngaji kita. Biar hebat kayak apa hafalan kita, awal-awal tuh masih ada ketidakcocokan. Jadi untuk bisa piawai begitu, ada peristiwa jatuh bangun, mentok sana, benjol-benjol itu mobil. Umum terjadi. Naik sepeda juga begitu. Udah tenang aja, badannya diri aja, jangan miring-miring. Ntar sepedanya ke kanan, ke kiri gimana? Ini gitu. Teori namanya. Ya begitu naik jatuh dulu, ini ya lecet dulu. Sama saja belajar, nggak usah khawatir. Ya saya belajar begini lagi. Itu namanya sedang berapresiasi. Lama-lama kita malu sendiri dengan kesalahan diri kita. Masa terus-terusan salah melulu, berhenti dari kesalahan. Ada seorang mengadukan pada Rasulullah, si fulan ya Rasulullah itu sholat juga, maksiat juga, sholat juga, percuma sholatnya. Kata Rasulullah, sayanhahu salatuhu an maksiatihi. Ausat, satanhahu. Biar nasihati saja. Sholatnya akan membuat dia berhenti dari maksiat. Sebab ketika orang makin hari makin sholat, makin banyak, itu kan perang batin dia. Sholat menghadap pada Allah, ntar maksiat lagi. Lama-lama dia akan apa? Malu sendiri, akan kalah. Itulah innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Salah kalau kita kan percuma lu sholat juga maksiat, mendingan udah jangan sholat. Ya enak dia maksiat terus nggak ada sholat. Juga nggak katakan ya maksiat terus, jalan terus, tapi sholat jalan terus. Enak dia, balance ya, balance katanya. Sholatlah kamu dan malulah kamu kepada Allah. Lama-lama dia sadar. Sekarang juga kita pesimis, bukan pesimis, melihat agak dunia kita hedonik. Orang tuh orientasi senang gitu. Apa yang senang bukan apa yang benar.
Lalu ekonomi maju, dakwah nampak banyak menampakkan keberhasilan. Di mana-mana kantor ada sholat Jumat, ada pengajian. Ramadan sampai ke jalan-jalan. Di mana-mana pengajian, di televisi pengajian. Capres tidak satupun yang berani ngomong yang tidak sesuai dengan kemauan umat secara umum. Pakai atribut-atribut. Nggak ada capres yang 5 ini satu-satunya yang bandel, yang nggak mau pakai peci. 4 pakai kopiah semuanya. Karena 1 nggak bisa pakai peci, nggak begini. Itu memakai atribut-atribut yang paling tidak, walaupun tidak wajib syar'i, mendekatkan itu gambaran ini umat gitu. Dakwah lagi naik daun gitu. Nah, akhirnya orang banyak terkondisi. Ada i'tikaf Ramadan, penuh di mana-mana. Dan bahkan ternyata dakwah hari ini menggambarkan saf terdepan sholat itu bukan lagi kakek-kakek kayak zaman tahun 60-an. Itu kakek-kakek ada, bukan habis, masih ada. Tapi di sana. Di sini terdepan tuh remaja, pemuda, eksekutif, S2. Ya, ini eksekutif direktur, gajinya sebulan berapa? Berapa Bayu? Direktur. Ada 50 juta di depan. Naiknya itu dia naik Jaguar 2 juta. Kesenggol payung, ngeri gitu. Orang kehujanan kesenggol payung Jaguar orang masuk bengkel. 2 miliar, tapi belakangnya ada sajadah. Enak juga ya. Kesel-kesel ini di jalanan 2 miliar mobil. Yang lain nih jalan kaki. Enak bener dia. Kadang-kadang perang batin juga ada sajadah di belakang. Ada tasbih digantung gitu. Ini kan fenomena hari ini dalam dakwah. Tapi juga ada limbah-limbah, polutan-polutan dalam dakwah. Orang ikut dakwah asyik umroh, setahun 3 kali umroh. Selingkuh jalan terus. Kenapa? Duit ada, kantor belum tahu cara islami bagaimana. Bikin kantor yang islami, ya udah, sekretaris, sekamar dengan direktur. Ini pegawai-pegawai laki perempuan bertahun-tahun ngumpul gitu, mentok selalu mata. Tunus siwat wa qubul sa. Komunikasi yang panjang dan kontak yang berkesinambungan. Timbullah hubungan jarak pendek. Jalan macet jam 11:30. Mana orang pada turun ke restoran untuk lobby bisnis. Direktur ngajak sekretarisnya makan siang mana, Dik? Ikut saya. Wah, siapa yang nolak direktur ngajak makan siang? Berlanjut dengan tidur siang. Ini contoh hedonisme. Nah, kalau itu terjadi, kita dakwah, perbaiki. Umrohnya sudah bagus, hajinya sudah bagus. Dan biasa mereka infak besar-besar itu. Terkadang tekstual dia ucapkan, lu gimana sih umroh terus, selingkuh jalan terus? Balance. Balance, saya bilang. Allah dipermainkan. Nah, ini diperbaiki saja, masa. Itu contohnya. Diri kita pribadi tentu saja. Hidup ini dengan akal, dengan nafsu. Pada saatnya ada kelupaan. Salah, taubat. Kenapa? Nggak ada orang-orang yang sempurna, nggak ada. Yang ada istiqmal menuju kesempurnaan. Kamil, mana yang sempurna? Hanya Rasul-Rasul bisa begitu. Jadi berharap kepada Allah, jangan putus asa dan bekerja. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Allah aja nggak pernah putus asa. Allah melihat hambanya begitu taubat, nggak putus asa. Bahkan Nabi Yahya dialog dengan iblis. Yang paling berat yang kamu hadapi untuk digoda siapa, hai iblis? Ulama ya, Nabi ya. Kalau Nabi jelas, saya sih udah nyerah, susah godanya. Nabi. Siapa? Orang jahil, jahil gampang ditiup aja ngikut. Yang paling susah apa? Orang-orang normal yang kalau maksiat dia nyesel, itu yang susah buat saya. Saya senang maksiat mau. Udah itu dia nangis, dia taubat. Wah, saya menjerit sakit katanya. Udah berhasil menjerumuskannya, dia taubat. Kenapa? Allah suka betul sama dia, padahal saya nggak suka taubat dia. Wallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dialog Nabi Yahya dengan iblis. Yang paling dia kesel, paling berat dalam misinya itu menyesatkan orang-orang yang sadar kalau maksiat itu harus beristighfar, harus taubat. Ya.
Kata orang sekarang try and error gitu. Saya bilang try and true. Ya. Kalau ada error, ya true lagi gitu. Taubat lagi. Nah itulah. Wallahu a'lam. Lagi? Ya, ini ibu. Akhwat. Kalau sudah sedemikian rupa Indonesia, segala hal yang kelebihan dana apa, itu sebetulnya kelebihan dana yang terancang gitu. Karena perencanaan awalnya selalu lebih tinggi daripada hakikatnya. Sahabat saya Pak Musolli, sekolah di Kanada, pulang kerja di LIPI. Bagian pengadaan lagi. Heran, kenapa orang hormat semua sama dia. Suatu masa dimarahi atasannya. Kenapa? Beli pen harga 3.000, lapor 3.000. Sekian Pak, sekian banyak. Beli ember harga 3.000, isi 3.000. Beli kertas 1 rem, harganya waktu itu mungkin 10.000, isi 10.000. Marah, apa marah? Salah, jangan begini. Mestinya kalau yang 10.000, 30.000. Begitu, kenapa? Anggaran kita memang begitu gitu. Yang dirancang. Sehingga apa saja yang nama uang yang melihat dirinya itu begitu tajam, basirah, sangat tajam. Basirah itu dari kata basir, tapi begitu tajam bukan pakai tak, basirah. Melihat dirinya itu sangat basirah. Atau kalau dikatakan basirah itu alat memandang, dalam dirinya ada alat memandang yang disebut hati nurani. Walau alqa ma'adzirah, dia tidak bisa berbohong pada hati nuraninya, walaupun dia bisa bikin alasan, beribu alasan, dan orang percaya. Kita bikin alasan gini-gini, oh iya. Apalagi orang yang dihormati, tokoh masyarakat, ustaz. Kalau dibikin salah, dibikin alasan, masa ustaz bohong? Bisa saja dia bohong pada hatinya. Dan kalau dia bohong pada hati nuraninya, dia akan sakit. Makanya dalam dunia modern banyak penyakit yang dokter nggak bisa deteksi. Di ronsen sehat jantungnya, di scanning otaknya sehat, tapi tiap malam menggigil panas gitu. Kadang berdebar-debar, kadang macam-macam, gatel aja. Kenapa? Ada psikosomatik, penyakit yang berefek pada fisik rasanya, tapi sumbernya pada perang batin. Nah ini bertentangan sikapnya pada ayat ini. Dia kira Allah bisa dibohongi. Jangankan Allah, hati nuraninya itu bekerja baik. Cuma lama-kelamaan kalau kebiasaan enak gitu. Sekali bohong itu 100% berdebar. 2 kali bohong 80% debarannya. 3 kali bohong tinggal 70%. 10 kali bohong 20%. Terus dengan bohong nggak ada getaran lagi gitu. Kecil aja. Itu jangankan bicara soal di anggaran ini, bidang ini, peminyakan bidang ini, bidang agama saja enggak mau. Kemarin saya diceritakan, teman saya itu punya akses ke KUA, tolong nih orang miskin mau nikah, punya uang cuma 150.000, resminya kan 55.000 kalau berdolan bawa ke rumah, kalau nikah di kantor kan 15.000. Sekarang bawa KUA ke rumah, nikah, dia mimpin nyatet doang, kita kasih coba 200, balik lagi dia kurang gitu. Begitu. Oh, dihardik sahabat ini, Pak KUA ini, kalau aneh nggak jadi nikah, orang ini miskin nggak jadi nikah karena uang cuma 150.000, ditolak, pada aturannya benar, dia zina, tanggung dosanya. Wah, ngotot. Dia keluarin lagi kartu wartawan. Dari mana KUA punya kartu wartawan? Diadukan, dimutasi dia. Jadi jangan nunduk terus begitu, lawan gitu. Nah ini nurani yang bidangnya agama, harusnya itu mengawal orang, kok bisa-bisanya itu hak-hak orang ditunda. Vonis pengadilan udah jelas, dia nggak ngasih sama saya, bagaimana? Loh, hak kamu udah ada digaji, gaji kecil, jangan kerja di situ, gaji kecil, bisnis sana. Oh, jadi pelayan publik, gaji kecil lalu nyolong gitu, meras. Nggak apa-apa, Anda tinggalkan aja, ada yang lain yang makan ngisi nanti. Saya hidup dari mana? Dagang sana, asongan kek. Jangan jadi penghulu, jangan jadi hakim agama. Begitulah.
Nah, jadi ayat ini sudah jelas menjelaskan manusia ini biar kayak apa nggak bisa bohong pada hati nuraninya. Kalau dia korupsi terus, bohong terus, ada penyakit yang dia nggak tahu, dokter juga nggak ngerti. Nah, untuk nerima barang yang begitu nggak ada daruratnya. Lain hal, kita ini punya barang dari luar negeri dikirim, atau barang kita, hak kita ini dikirim, nggak bisa keluar dari gudang, lama-lama membusuk, mubazir. Korban dari Australia misalnya ditahan-tahan, wah ini kan kamu jadi kaya dari sini jual. Otak kotor itu selalu pikir orang lain juga kotor. Orang pir Australia dibagi-bagi tetangga dari lembaga kebajikan. Ini domba-domba Muslim Australia memotong, lalu dimasukkan dalam kaleng-kaleng, dikirim ke dunia Islam seluruhnya. Di Indonesia di pelabuhan harus bayar. Gimana? Pilih antara busuk, keluar dari masa lakunya, ngambil, nggak ada kata terpaksa. Memberi terpaksa, habis keluarkan uang 100.000 untuk menyelamatkan yang 10 juta misalnya, terpaksa. Mungkin itu ngotot biarin aja, ya dosa dia, tapi masalah masyarakat kayak apa ya, harus gimana, nggak keluar ya sekedarnya. Kalau banyak juga nggak mungkin. Saya bukan berfatwa, ini contoh saja ya, beda kan. Kalau terpaksa ngasih, terpaksa, habis barang kita nggak keluar sampai busuk. Apalagi sayuran, nggak bisa jalan mobil ini, terpaksa. Oh kamu menghalalkan itu sogok, bukan itu. Ini sudah beli jalanan lah gitu. Kan udah jalanan dibayar pajaknya. Aduh, jangan berpikir normal di sini. Di negeri yang orang nggak waras, jangan waras-waras banget gitu. Loh, ya kitanya sih waras, tapi jangan paksakan otaknya cara begitu. Ini bukan ngajarin ya. Ada orang berpikirnya begitu, contoh. Tapi terpaksa ngambil, terpaksa saya ambil, nggak ada terpaksa, kembalikan. Nanti digunakan yang buruk-buruk. Nah ini juga masalah. Pertama, bukan hak kita, jangan ambil. Dia makan, neraka perutnya, biarin. Itu ada yang begitu ngambilnya. Ada yang ngambil, ini uang siapa? Uang rakyat. Terpaksa saya ambil, untuk apa? Kembalikan tuh, kasih pada orang miskin sekitar kantor. Ada yang pikirannya jalannya begitu, tapi tidak merubah. Dan kalau kena sidak, ada apa, kena juga, Anda ngambil juga, tapi saya kasih orang, ya ngambil juga. Nah itu ya, inti awalnya jangan kita ambil hak yang bukan hak kita. Yang kedua, bekerja di sini, apa yang disebut hati nurani tadi. Rasulullah SAW mengatakan, seorang datang pada Rasulullah SAW, belum ngomong, Rasulullah tanya, kamu datang mau nanya tentang albir kan? Ji'ta tas'alu anil birri, kamu datang menanyakan tentang albir. Ini Allah memberikan pada Rasulullah penjelasan. Kaget, tahu ya, saya nanya tentang albirru. Apa itu? Albirru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, ya, apa? Albirru matma'anna ilail qalbu wa matma'anna ilail nafsu. Yang namanya kebaikan, kebenaran itu yang hati melakukannya tentram, tenang, senang gitu. Ada nggak orang habisnya becak, ya, capek, dikasih uang 5.000, takut, halal apa haram? Enggak kan? Alhamdulillah, biasanya 3.000, di 5.000 ambil sisanya, tenang gitu kan? Berteksi, ya, 15.800, kasih 17.000, alhamdulillah. Was-was nggak dia? Nggak ada was-was. Tapi gaji udah, ini udah, sisa anggaran, terima. Was-was, nggak terima, yang lain ngambil. Perang batin, lain kan? Nah, kalau kebaikan tandanya hati tentram, jiwa tentram. Wal ithmu, dosa itu tandanya apa? Mahaka fi sadrika. Yang hatimu itu was-was, gatel gitu. Gatel, iya tidak. Itu tandanya dosa. Nggak usah cari ayat Quran dulu, hadis dulu. Yang penting hati. Benar apa enggak? Mahaka fi sadrika. Wa karihta, dan kau tidak suka ayat tali alaihin nas. Diketahui orang, diintip orang. Kamu nggak suka itu terjadi. Maka banyak perbuatan sebelum kita tahu dalilnya bisa dideteksi dengan getaran-getaran di sini. Itu salah satu ya implementasi tauhid. Demikian. Jadi jangan coba-coba melawan hati nurani, nanti kita dapatkan di akhirat itu azab, di dunia sudah azab lagi.
ya, psikosomatik yang timbul oleh perang batin yang terlalu banyak. Akhirnya mati rasa. Kalau nggak tahan jadi psikosomatik, kalau tahan jadi mati rasa. Ya, kenapa? Daripada cuma 1 miliar, mendingan 100 miliar korupsi. Ya, so kalau kau bilang 40 miliar ada yang kena kan? Ya, daripada korupsi 1 miliar tanggung, lebih baik 100. Ya. Kalau saya sebut 40 miliar nanti ada yang tersinggung. Ya. 100. Kenapa? Kalau 1 miliar ini nggak kebagian, jaksa nggak kebagian kecil nggak mau dia, main-main doang, kata bebasin, kejeblosin lagi. Itu. Iya di Indonesia kan nggak jelas ujungnya gitu. Iya nggak ada titik. Kalau 100 bisa bagi-bagi. Polisi segini, jaksa segini, hakim segini, pengacara segini. Yang ngatur pengacara ini bebas. Nah begitu. Tanggung. Ini orang mati rasa, jadi efeknya demikian. Dan nggak peduli rakyat itu, yang rumah sakit nggak bisa bayar, yang obatnya nggak ketebus, yang sekolah sekarang mahasiswa tidak mendaftar di perguruan negeri yang dibangun dengan darah dan keringat rakyat, menjadi mahal. Ada orang berani bayar 1 miliar masuk ITB, masuk apa? Alihkan 100 juta. Ada orang tua nyiapkan, ya harga yang tertinggi berapa? Dia jangan 40 juta, ya nomor buntut nanti. Nah sekarang 40% susut masuknya mahasiswa ke kampus. Siapa yang tanggung jawab itu? Para koruptor harus tanggung jawab. Dana negeri ini habis, dosa mereka bertumpuk-tumpuk, tapi mereka nggak peduli, mati rasa. Nah itu masalah hati nurani. Jadi bagaimana siboha itu, ya insya Allah sebagian dari siboha sudah ada, karena kita masih bergetar. Kalau udah nggak bergetar mati itu sibohanya. Ya, jadi seperti itu bedanya. Wallah alam. Sudah datang Pak Nasir. Belum, ya, kita lanjutkan. Nunggu itu di belakang biasanya. Ya, sudah disamperin dari ke rumah beliau. Hebat juga ya, dijemput. Tentu kita lanjutkan saja sesi dialog ini pada imamnya. Silakan. Yang depan dulu Pak ya.